Oke guys, kita lanjutkan terkait dengan bagaimana cara melakukan forecasting dengan menggunakan template yang disediakan di LMS-nya, Learning Management System, PKN ya. Nah, kemarin kita sudah bahas terkait dengan bagaimana tahap-tahap 11 langkah dalam melakukan forecasting. Ingat sekali lagi ini forecasting ala Penman ya. Kalau forecasting yang dilakukan oleh tim saya di CFA itu beda lagi karena menggunakan forecastingnya CFA atau forecastingnya mirip kayak Tiltman ya, Tiltman di manajemen keuangan. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang sekarang ini agak sedikit berbeda ya. Ini ala Penman, kalau yang biasa dilakukan oleh tim saya itu ala Tiltman ya atau ala CFA, sama kayak Tiltman. Nah, oke. Kita sudah bahas 11 langkah ini, sekarang kita akan mencoba menuangkan apa yang sudah kita bahas ke dalam Excel ini ya. Nah, di sini ada 11 langkah ya. Ada 11 langkah tuh. Kemudian juga ini adalah sheet untuk forecastingnya. Nah, yang diperlukan sebelum kita forecasting adalah pertama ya bahwa forecasting dilakukan setelah melakukan analisis terhadap data historis ya. Baik itu analisis bisnis, accounting analysis, kemudian financial analysis ya. Termasuk juga analisis arus kas dan kawan-kawan. Nah, sehingga kalau sudah dilakukan semua tahapan analisis tersebut ya, maka tugas selanjutnya adalah ya bagaimana kita membuat yang namanya recasted income statement dan recasted balance sheet. Nah, itu dua ini yang paling penting ya. Nah, recasted income statement berarti kita harus mengelompokkan ya, mengelompokkan si income statement berdasarkan template-nya Penman ya. Nah, ini biasanya digunakan di Amerika kalau template-nya Penman ya, seperti itu. Nah, di mana kalau template income statement-nya ala analis itu berbeda dengan income statement-nya IFRS ya atau US GAAP. Kalau kita belajar di akuntansi kan IFRS ya. Nah, jadi kita kelompokkan ya, ada yang operating revenues ya, kemudian ada yang operating expense ya. Nah, jadi kita mengelompokkan ya untuk income statement ini mana yang operating dan mana yang non operating gitu ya. Nah, seperti itu sehingga nanti menghasilkan apa namanya comprehensive income. Nah, ini bahasanya atau CSP ya, menghasilkan comprehensive income yang baru ya. Kalau di IFRS kan ini namanya net income ya, net income. Comprehensive income is net income lah, bisa dibilang demikian. Ya, kalau nanti ditambah dengan other comprehensive income ya seperti revaluation surplus dan sebagainya, barulah ini menjadi CI. Itu kalau menurut IFRS ya, menurut akuntansi. Nah, kalau menurut analis dibahasakannya adalah CSP ya atau clean surplus profit atau comprehensive income. Nah, dan ini bisa jadi berbeda dengan net income versi laporan keuangan ya, versi PSAK lah gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga comprehensive income ini dengan net income bisa jadi tidak sama. Kenapa demikian? Karena akun-akunnya udah dirubah gitu ya. Akun-akunnya udah dirubah di mana ini disusun ulang kalau menggunakan template-nya Penman ya. Jadi kita konversikan net income ini menjadi comprehensive income ala analis ya. Di mana kita pisahkan mana yang operating ya dan mana yang non operating. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau yang diambil di laporan keuangannya atau di income statement-nya si analis gitu, itu hanya yang operating saja gitu. Nah, operating sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Apa itu operating? Operating income atau expense itu berasal dari transaksi yang sifatnya mendukung bisnis perusahaan, mendukung proses bisnis perusahaan gitu ya. Nah, seperti apa? Seperti kayak sales dan kawan-kawan. Ini kan memang bisnis dia memang misalkan adalah jualan tahu gitu ya. Nah, ya proses produksi untuk membuat tahu dan menjual tahu itu berkaitan dengan operasional perusahaan. Baik yang sifatnya apa namanya direct materials ataupun yang lainnya. Nah, dan terjadinya frequent atau recurring gitu ya, recurring. Nah, jadi yang termasuk ke dalam operating income dan operating expense itu yang sifatnya recurring, berulang-ulang dan sifatnya operasional gitu ya, berkaitan dengan operating activities ya.
recurring. Nah, ini kalau yang non recurring itu tidak masuk ke sini ya. Nah, jadi kita bisa lihat posnya di total revenues ya, kemudian operating expense ya, total operating expense. Nah, di sini net operating profit ya dari ordinary activities. Nah, ini baru yang kita masukkan, kolom ini kita memasukkan yang namanya apa? Operating activities tapi plus yang non recurring. Nah, gitu ya, non recurring. Jadi ada beberapa aktivitas yang memang dia pada dasarnya berkaitan dengan operasional perusahaan, tetapi apa namanya tidak terjadi secara frequent times atau tidak terjadi secara berkala setiap tahun terjadi. Nah, tidak seperti itu. Itu namanya non recurring operating activities gitu ya. Nah, jadi posisinya ada di pos yang ini. Nah, yang atasnya adalah yang recurring dan operating. Nah, seperti itu. Kalau yang non operating gimana, Pak? Tidak masuk kalau yang non operating. That's why bisa jadi net income versi PSAK itu lebih tinggi daripada comprehensive income versi analis. Demikian. Kenapa? Karena ada sebagian income dan expense yang dihilangkan dari si net income ini, terutama yang tidak berkaitan dengan operating activities. Jadi kita inilah yang nanti kita namakan dengan core ya, core income. Ya, core income. Nah, inilah yang nanti kita istilahkan core income atau permanent income, dan inilah yang nanti akan kita forecasting ke depan ya. Nah, jadi nanti laporan yang akan kita forecast itu yang ini gitu ya, yang laporan alatnya Penman ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi perbedaannya adalah bahwa biasanya net income yang berdasarkan PSAK itu selalu lebih tinggi posisinya dibandingkan comprehensive income yang dihasilkan dari restate reformatting income statement berbasis Penman ya, berbasis analis laporan keuangan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga bisa jadi berbeda gitu ya. Pasti bisa jadi berbeda gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, nah di sini sehingga nanti bisa dibikin lagi ini common size analysis-nya ya. Jadi porsi yang mana yang terbesar dari income statement ini, kita bisa melihat oh ternyata porsi terbesar adalah di labor ya, atau di apa namanya si penggajian pegawai gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi nanti di reformatting laporan laba ruginya menjadi sesuai dengan template-nya analis atau Penman ya. Yang mana nanti bisa menjadi berbeda dengan template-nya yang disusun oleh PSAK gitu ya. Nah, oke. Nah, itu yang pertama. Ini kunci yang pertama harus dilakukan ya. Jadi recasting-nya ya pertama jadi recasting itu kan kalau ada undo accounting distortion. Nah, jadi sebelum undo gitu ya, di reformatting dulu gitu ya. Nah, baru nanti dianalisis ya masing-masing akunnya ada yang distorsi di undo. Nah, sehingga langsung kertas kerjanya adalah di sini, di laporan yang sudah reformatting. Jadi kalau yang recasted ini sudah net ya, sudah bersih dari undo accounting distortion atau sudah dilakukan undo accounting distortion. Nah, kalau yang balance sheet kalau yang balance sheet juga sama. Ya, kita pada dasarnya kita mengklasifikasikan gitu ya, apa namanya? Mana yang dia itu merupakan operating asset, mana yang dia merupakan non operating asset ya. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas ya bahwa apa ketika melakukan analisis aktivitas operasional ya maupun aktivitas pendanaan. Nah, kita menyisir kembali akun-akun di dalam neraca ya untuk memisah-misah mana yang operating asset, mana yang non operating asset. Nah, ya seperti itu ya. Dan mana yang financial asset dan mana yang financial liabilities gitu. Jadi kita pisahkan gitu. Jadi pemisahannya itu oke, jadi kalau begitu juga dengan balance sheet ya. Kita menyusun balance sheet-nya itu kita pertama langkah-langkahnya kita permak dulu gitu ya, balance sheet-nya kita pisahkan mana yang operating, mana yang financial asset gitu, mana yang operating liabilities, mana yang financial liabilities. Nah, seperti yang sudah kita lakukan dalam pembahasan analisa investasi ya. Nah, di sini kan dibagi nih untuk aset ya, mana yang financial and operating ya, kemudian mana yang current and non current gitu ya. Sehingga nanti hasilnya adalah financial current dan operating juga current. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi financial current sama non current gitu ya. Kemudian nanti ini juga ada operating current sama non current. Seperti itu ya. Dan kita sudah bahas bahwa financial asset berkaitan dengan marketable securities ya, termasuk dalam hal ini adalah cash sama equity investment. Nah, ternyata memang cash dimasukkannya
bisa ke dalam financial asset ya, tapi kadang ada juga yang memasukkan sebagai operating asset ya, seperti itu. Nah, oke, kita lihat kalau di contoh ini kita pisahkan bahwa yang operating asset ini yang berkaitan dengan operasional perusahaan ya. Kalau yang berkaitan dengan financial asset itu yang memang dinilai pada harga pasar ya. Jadi kalau ini historical cost ya, HC. Tapi kalau yang financial asset ini pada market value ya. Nah, di sini cash ini kadang karena ada yang mengkategorikan sebagai marketable securities, maka dia diposisikan sebagai financial asset. Tetapi ada beberapa analis juga yang tidak memasukkan cash sebagai financial asset, malah dia sebagai operating asset gitu ya. Nah, memang ini debatable, tapi oke, kita mengikuti Penman bahwa di sini dikategorikan sebagai cash, sebagai financial asset ya. Nah, ini diukur pada harga pasar ya, berbasis market value. Dan ini juga derivatif dan investment in equity dan bonds ya. Jadi marketable securities ini sebetulnya yang diatur di PSAK 71 gitu ya. Nah, ini apa aja? Termasuk ya financial asset itu ya investment in equity ya, investment in bond, sama satu lagi derivatif ya, derivatif. Nah, derivatif tapi tidak banyak dibahas di AKM ya. Dia lewat. Tapi yang dibahas adalah equity dan bond. Nah, jadi ini semua disinggung dalam analisa aktivitas investasi ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu yang dilakukan selanjutnya adalah kita memisahkan yang operating liabilities dengan financial liabilities ya. Nah, kita pernah bahas di di bagian analisis aktivitas financing atau pendanaan. Nah, seperti itu ya. Nah, sama liabilities juga dibagi dua, ada yang financing and operating, ada yang current and non-current ya. Sehingga kalau misalkan saya boleh menyederhanakan, financing ini ada dua nanti. Ada yang current ya, ada yang non-current liabilities ya. Ini current liabilities sama non-current. Nah, tapi pembagian utamanya ada di financing and operating ya. Nah, kalau financing itu berkaitan dengan ya aktivitas pendanaan dari pihak luar ya. Dari pihak luar maksudnya adalah ke bank ya, credit financing biasanya ya, ke bank ya, bisa berupa private debt atau public debt gitu ya, atau menerbitkan bonds gitu ya. Ini bonds. Kalau yang ini adalah berupa pinjaman loan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau yang operating itu biasanya berkaitan dengan aktivitas operasi gitu. Jadi kalau kita membeli material berarti kan ini kaitannya ngutang dulu ke supplier. Nah, ini kaitannya dengan utang ke supplier gitu. Utang ke supplier atau utang untuk gaji karyawan gitu ya. Nah, seperti itu, atau adanya advance payment ya, uang muka dari karyawan, dari pelanggan, kemudian juga terkait. Nah, ini post retirement obligation ini terkait dengan pensiun ya, ini ya berkaitan dengan pegawai dan berkaitan dengan supplier. Nah, oleh karena itu dari situ kita pisahkan gitu ya. Nah, ini financial and operating liabilities ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau yang berasal dari bank ya atau public debt dari bonds, maka kita masukkan ke financial liabilities dan itu namanya biasanya interest bearing liabilities gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ke supplier biasanya dia ini trade dalam akun trade and other payable provisions dan kawan-kawan ya. Nah, seperti ini. Jadi unearned revenue juga. Nah, kalau yang ada interest bearing-nya itu dikategorikan sebagai financial liabilities. Nah, seperti itu baik current maupun non current. Setelah kita bagi seperti ini, maka ya udah beres ya. Dan equity tidak usah diapa-apain ya. Jadi tetap seperti ini. Kita bisa lihat juga common size analysis-nya. Nah, baru setelah itu dan ini merupakan hasil recasted. Artinya ini merupakan neraca yang sudah dilakukan undo accounting distortion. Kesimpulannya bisa jadi ini berbeda dengan neraca yang dibuat oleh perusahaan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian makanya template Penman ini sebetulnya kalau untuk belajar sih enak ya. Jadi kita betul-betul bisa membandingkan itu apple to apple ya. Dilakukan undo gunanya untuk menyamakan ya. Jadi posisi receivables dan inventories dan sebagainya ini berada pada posisi yang mirip gitu ya. Seolah-olah kayak cloning gitu si perusahaan tersebut. Nah, itulah gunanya lakukan undo ya. Agar ketika dibandingkan, oh ini udah apple to apple, baru nanti di forecasting, baru nanti dinilai intrinsic value-nya, hasilnya bisa kita lihat apakah mana perusahaan yang memiliki equity yang lebih bagus dibandingkan perusahaan peers-nya gitu ya.
Nah, itu filosofi dari si forecasting ya, seperti itu. Nah, kalau udah demikian, barulah kita bisa bermain di template untuk melakukan forecasting ya. Nah, di sini maka pertama adalah forecast sales ya. Nah, kalau forecast sales itu pertama maka yang menjadi isu adalah sales growth ya. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa pertama adalah sales growth. Ya, ini nanti yang perlu kita tetapkan dulu ya, sales growth atau profit margin. Tiga ini dulu. Nah, ini semua berasal dari 3 sampai 10 tahun yang sebelumnya ya, previous years ya, previous years ya, tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita rata-ratakan berapa hasilnya nanti dapatlah growth dan dapatlah persentase atau dan dapatlah persentase profit margin. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama, langkah pertama berarti kita lihat, oh, sales growth, nah ini saya tandain warna oranye ya. Warna oranye tuh, ini yang nanti akan menjadikan concern bahwa ini yang nanti harus dihitung dari apa namanya, historical data ya, minimal 3 tahun ke belakang. Nah, jadi growth atau dan profit margin. Nah, oke, kita lihat dulu di sini berarti yang menjadi base years-nya adalah 2010 gitu ya. Nah, di sini kita intinya menghitung berapa si persentase sales growth-nya. Gimana cara menentukannya? Ya, kita rata-ratakan gitu ya. Nah, ini baiknya adalah 3 tahun ke belakang ya, seperti itu. Tapi kalau di template ini ya 2 tahun saja, namanya juga latihan ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, kalau 2 tahun ini berarti tinggal kita lihat rata-ratanya berapa ya. Ini ditambah ini, kemudian nanti hasilnya adalah 8% gitu ya. Nah, baru nanti inilah sales growth dari 2009 ke 2010 yaitu 8%. Apakah angka 8% ini akan kita pakai untuk memforecast 10 tahun ke depan? Nah, maka tergantung kepada, nah ini yang kemarin sudah kita bahas, bahwa tergantung pada ya average-nya berapa? Average-nya 8%. Ya. Nah, dan minimal 3 tahun. Oh, tadi 2 tahun gimana Pak? Ya, namanya juga latihan ya. Dan diperhatikan juga GDP ya. GDP-nya. Nah, kita lihat nih, oh 8%. Gross domestic product-nya berapa? 7% gitu atau 6%. Ya mungkin masih bisa lah gitu ya karena bedanya nggak terlalu jauh gitu ya. Dan juga memang ada pengaruh tergantung dari si kapasitas bisnis dari perusahaan ini. Karakteristiknya apakah ketika GDP naik dia akan ikut naik gitu karena biasanya GDP itu total konsumsi masyarakat gitu ya. Masyarakat mengonsumsi barang. Barang dari siapa? Dari perusahaan ya. Nah, kira-kira kalau konsumsinya naik berarti penjualannya harusnya ikut naik gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengukur berapa apakah tetap 8% Pak? Nah, itu juga tergantung dari GDP dan tergantung dari analisis bisnis yang sudah kita lakukan ya. Lihat lagi strategi perusahaan ke depan. Biasanya diberitahukan di apa namanya? Laporan tahunan atau prospektus ya. Dan ini harus sudah di-stated di mana? Di analisis bisnis dan strategi perusahaan ya. Terutama di analisis strategi bahwa strategi growth-nya gimana. Barulah dari situ kita bisa firm, oh oke, kita tetapkan 8% dan ini nilainya tetap. Nah, boleh nggak berubah? Jawabannya boleh gitu ya. Nah, jadi tergantung dari situasi hasil analisis kalian. Ya misalkan tahun kedua berbeda dari tahun 2011, maka gitu. Tergantung reasoningnya. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan forecast-nya? Ya gampang. Ya, untuk memforecast 2011 tinggal 1 tambah 8% dikalikan dengan yang tahun sebelumnya ya. Jadi tinggal ini ya, ditambah 1 ditambah 8% dikalikan dengan 2875. Hasilnya adalah 3105 dan seterusnya kita forecast selama 10 tahun ke depan ya, seperti itu. Nah, kemudian tuh sama kan sampai 2021. Nah, kemudian yang langkah kedua adalah kita memforecast atau juga sama ya. Atau itu aset turnover ya. Nah, dan kita memperhitungkan dari past transactions juga gitu. Jadi rata-rata atau ya selama 3 tahun ke belakang dan dia cenderung stabil ya. Artinya apa? Atau ini cenderung angkanya tetap gitu ya, angkanya tetap. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau forecast sales bisa jadi angkanya naik gitu ya, terus nanti di tahun 2015 misalkan ini dari 5% gitu ya. Nah, ini boleh kayak gitu ya, tergantung analisis strategi kalian. Tapi kalau atau ya, ini cenderung stabil. Nah, seperti itu ya. Nah, makanya atau itu berkaitan dengan pembelian aset tetap ya. Nah, seperti itu.
tidak hanya aset tetap kalau dalam ini konteksnya. Jadi aset tetap maupun aset yang lancar yang berkaitan dengan operating activities ya. Nah, seperti itu. Jadi dan cenderung kalau growth-nya naik pasti diiringi dengan kenaikan ATO ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena ini saling berkorelasi ya. Iya dong, kan rumusnya adalah sales ya dibagi dengan aset ya, total aset. Artinya kalau salesnya naik, berarti ATO-nya pun ikut naik dong ya. Seperti itu. Karena rumusnya kan seperti ini ya. Berarti ATO-nya pun ikut naik. Nah, kayak gitu ya. Nah, artinya kalau di sini tetap ya, maka ini juga tetap. Tapi kalau di sini naik, nah di sini kalian juga bisa setting untuk naik gitu ya. Tetapi berapa besar kenaikannya? Nah, itu tergantung kepada hasil analisis strategi kalian. Nah, lihat kembali di analisis strategi harus mencantumkan strategi apa aja terkait growth, strategi terkait pembelian aset ya. Nah, itu harus diungkapkan di laporan kalian seperti itu ya. Sehingga itu nanti akan mendukung yang nomor 2 ini. Oke, nah sekarang caranya gimana ya? Caranya adalah di sini tinggal ATO-nya dapat angkanya selama 3 tahun ke belakang gitu ya. Nah, kalau ini berarti tinggal rata-rata ya, ini. Kemudian rata-ratanya adalah 0,97 gitu ya. Nah, setelah itu baru kita forecast ke depan ya. Nah, forecast ke depannya adalah sama ya, tinggal dibagi aja ya. Dibagi karena ini kan hitung NOA ya, net operating assetnya dari ATO ini. Berarti tinggal kita ambil proporsinya 3105 dibagi dengan si ATO-nya sama dengan inilah yang akan apa namanya? Operating asset yang akan bertambah yang akan bukan bertambah ya, yang akan ya pokoknya hasilnya akan menjadi 3201. Nah, yang akan kita cari adalah berapa penambahan antara tahun 2011 sama 2010. Nah, itu yang akan kita cari ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk mendapatkan nilai operating asset yang bertambah ya, yang pada akhir tahun nilainya adalah 3201. Karena ini forecasting. Sekali lagi ini forecasting ya. Nah, kemudian apabila ada revisi, maka di langkah ketiga ini kita lakukan revisi gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, nah ini penting juga, yang keempat ini kita menghitung berapa profit margin di 3 tahun sebelumnya. Berapa rata-ratanya? Nah, let's say 10% ya, maka dari sini kita bisa menghitung berapa nilai dari operating profit after tax ya. Caranya gimana? Ya tinggal di sini juga dimasukkan yang aktualnya ya. Untuk memforecasting operating profit itu juga rate-nya kita anggap kita asumsikan tetap ya. Jadi seperti ini nih ya. Nah, jadi si profit margin bisa kita asumsikan tetap ya seperti itu. Nah, dan di sini apa yang mempengaruhi dari persentase profit margin ya? Ya terkait ya tentunya adalah kompetisi ya. Semakin perusahaan itu memiliki kompetisi yang ketat gitu ya, ya profit marginnya akan semakin tergerus gitu ya. Nah, sehingga kalian harus bisa memprediksi ketika dia misalkan salesnya tumbuh gitu ya atau tetap 8% gitu ya. Nah, maka profit marginnya gimana? Apakah 5%, Pak? Atau 10%? Karena di atas 8% ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ininya bahwa industri yang ATO-nya rendah maka akan memiliki high profit margin ya. Nah, sama ini juga terlihat nih ATO-nya. ATO adalah kunci untuk memprediksi profit margin yang akan kita tetapkan itu berapa gitu ya. Kalau dari average-nya kan mungkin 10%, nah misalkan ya seperti itu. Nah, ATO-nya ternyata 0,97 berarti proven kalau untuk kasus ini bahwa ATO-nya kan kecil di bawah 1 ya. Nah, maka benar profit marginnya adalah 10% ya. Nah, maka dari sini kita untuk menentukan apakah di forecast dari tahun 2011 sampai 2021 itu tetap di angka 10% atau kita turunin atau kita naikin ke 11%, Pak. Nah, itu tergantung kepada keputusan kalian. Pertama dari berapa rata-rata sebelumnya ya, 3 tahun sebelumnya. Kedua dari ATO-nya, gitu ya. Oh, ATO-nya rendah, berarti masih bisa kita naikkan ke 11 gitu ya. Nah, tetapi lihat lagi bahwa apakah ini semua didukung oleh analisis strategi yang sudah kalian lakukan, gitu ya. Strategi perusahaan, apakah memang mendukung nggak kalau kita men-setting ATO-nya 10% atau 11%? Gitu ya. Nah, kembali lagi dilihat strateginya gimana. Ya, apakah perusahaan menerapkan efisiensi gitu ya? Bagaimana tuh efisiensi yang dilakukan? Apa yang ditekan? Nah, ini kita lihat lagi ke
cost leadership ya, strategi ya. Karena kan berkaitan dengan efisiensi biaya. Nah, kalau yang sales itu berkaitan dengan strategi penjualan, berarti ke product differentiation ya. Semakin banyak produk yang bervariasi, semakin mudah ya, semakin penjualannya juga akan semakin bagus gitu ya. Nah, dilihat lagi ke cost leadership strategi ya. Nah, ini kan analisisnya Porter ya. Bagaimana tuh? Oh, ternyata banyak strategi efisiensi yang dilakukan perusahaan berjalan lancar. Nah, maka boleh kita setting 11% gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam hal ini kita asumsikan sama ya sampai ke 10 tahun ke depan. Nah, oke, dari situ terus kita tinggal mencari aja, kita forecast berapa profit atau NOPAT yang akan diperoleh di tahun 2011 gitu ya. Ini 10% dikalikan dengan si sales-nya, kalikan dan atas ya. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini rumusnya. Nah, dikalikan dengan atas ya. Nah, dan seterusnya nanti ini juga sama, tinggal dikalikan dengan atas. Nah, ini juga sama ya, tinggal dikalikan dengan atas ya. Oh, sorry, yang ini ya. Nah, tuh, ini juga sama sampai tahun ke-10. Oke, selanjutnya kita langkah kelima adalah apakah ada operating income, order operating income. Nah, apakah tadi ya bahwa di sini yang di forecast ini pada dasarnya adalah operating income yang recurring ya, yang terjadi berulang-ulang. Kalau operating income yang non recurring, nah maka ini ya kita tidak tahu ya apakah akan terjadi atau enggak gitu. Nah, kembali lagi ke analisis bisnis dan strategi ya. Nah, bagaimana nih analisis bisnis dan strateginya ya untuk mendukung forecasting yang kalian lakukan ya. Apakah dalam analisis bisnis strategi kalian menemukan bahwa informasi bahwa perusahaan ya akan membeli akan ya mungkin menjual salah satu usahanya seperti ini. Nah, ini terus terang berkaitan dengan ya apa yang dimaksud dengan order operating income. Nah, kalau di sini ya, ini berkaitan dengan ineffective cash flow hedge ya. Seperti itu. Jadi ini kalau dia melakukan hedging ya terkait dengan si pembeli biasanya kan kalau dia melakukan hedging itu dia bisa mengunci ya akan membeli barang di masa yang akan datang pada tingkat harga yang sekian gitu ya. Nah, dari situ ternyata udah jatuh tempo untuk pembelian barang atau untuk penjualan barang gitu ya. Nah, dan harganya mungkin turun atau naik. Nah, pada saat itu diakui gain atau loss. Nah, jadi kalian lihat kembali di laporan tahunan perusahaan, apakah ada informasi terkait derivatif seperti itu, perjanjian purchase commitment di masa yang akan datang, ya. Nah, di mana ya kalau di ICBP gitu ya, itu diberitahukan bahwa dia akan membeli perusahaan apa gitu ya di tahun sekian gitu ya, tahun 2023 gitu. Nah, artinya kita harus memproyeksikan ketika proyeksi kita sudah sampai tahun 2023 ya, maka kita harus menambahkan ada order operating income pada saat itu. Atau kita setting operating income-nya akan berdampak di tahun 2024-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini semuanya fleksibel, tergantung kepada analisis bisnis dan strategi kalian ya. Nah, terus langkah keenam adalah kita menghitung free cash flow ya. Nah, free cash flow caranya adalah kita menghitung dulu selisih dari NOA ya, change in NOA. Ya, jadi tahun sekarang dikurang dengan 2010 dikurang dengan tahun 2009 ya. Oh, ternyata minus nih ya. Nah, maka dari sini kita bisa menghitung free cash flow ya, free cash flow perform ya. Nah, caranya gimana? Tinggal dikurangin saja ya. NOPAT-nya dikurangin dengan change in NOA gitu ya, maka ini adalah free cash flow yang tersedia bagi perusahaan ya setelah aktivitas investasi ya. Nah, maka 374 inilah kas utuh yang akan dinikmati oleh siapa? Ya, oleh dua. Yang pertama adalah pemegang saham dalam bentuk dividen. Yang kedua itu adalah interest expense plus principal. Nah, ini untuk si debt holders ya. Seperti itu. Nah, kita akan menghitung yang dividen dulu ya, seperti itu. Nah, gimana yang dividen, Pak? Nah, dari sini ya sebelum ke dividen ya. Berarti sampai langkah 6 ini adalah langkah final untuk mendapatkan berapa kas yang siap untuk dibagikan kepada debt holders maupun si pemegang saham ya. Nah,
pemberi pinjaman dan pemegang saham. Nah, di sini juga sama, di forecasting selama 10 tahun ke depan, ya tergantung ya, bisa 3 tahun atau 10 tahun, bisa 3 tahun sampai 10 tahun lah. 4 tahun boleh nggak Pak? Boleh. 2 tahun boleh nggak Pak? Nah, kalau 2 tahun jangan. Karena berdasarkan penelitian dan memang saya juga pernah melakukan, itu agak bias nanti hasilnya. Ya. Sehingga memang penelitian itu valid ya, bahwa ketika memforecasting, angka yang di tahun yang digunakan itu jumlahnya berkisar antara 3 sampai 10 tahun. Oke. Dari sini langkah 6 kita berhasil mendapatkan berapa kas yang tersedia untuk dibagikan. Nah, dan langkah ketujuh adalah kita menghitung kalau gitu jatah dividennya berapa, gitu ya. Nah, maka jatah dividennya kita harus menghitung persentase dari si dividen payout ratio-nya. Dan sekali lagi, ya dividen payout ratio itu dapat dari mana? Dapat dari seperti yang dibilang pada pembahasan sebelumnya ya, bahwa itu merupakan analisa dari historical data ya, seperti itu, atau data historis, di mana jumlahnya itu akan stabil ya sepanjang waktu. Nah, kenapa? Ini wajib ya. Kalau kita mau menghitung dividen diskon model, ya, kita wajib menggunakan asumsi ini. Nah, tapi untuk apakah ini terdapat dividen yang dibayarkan? Nah, kita harus melihat data 3 tahun sampai 10 tahun sebelumnya. Bagaimana rata-rata dividen payout ratio-nya? Nah, itulah yang nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk forecasting ke depannya. Ya. Nah, kalau perusahaan itu sangat suka ya, yang dia pembagian dividennya itu stabil gitu ya, meskipun kecil tapi tetap ada gitu ya. Jangan sampai di tahun pertama 10, tahun kedua 0, tahun ketiga 50, tahun keempat 60, tahun kelima 0 gitu ya. Nah, ini kurang bagus ya. Lebih baik dia 10, 10, 10, 11, 12, 13, tapi tiap tahun ada gitu ya. Nah, itulah yang perusahaan yang menjadi incaran oleh para analis. Kenapa? Karena dari situ kita bisa menghitung berapa value perusahaan, nilai intrinsik perusahaan berbasis dividen. Seperti itu ya. Nah, oke, dari sini kita bisa lihat juga berapa dividen payout ratio-nya ya. Nah, 0% nih Pak gitu ya. Nah, kalau kita misalkan berbasis data historis misalkan 4% gitu ya, nah maka kita bisa forecasting ke depan berapa Pak gitu. Nah, forecasting ke depannya ya bisa di angka 4% atau di 3% atau di 5% atau bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi atau bisa sama dengan. Nah, kalau gitu nggak jelas dong Pak. Ya tergantung kepada reasoning kalian. Ya, kembali lagi kepada analisis dari bisnis dan strategi. Ya, selama 3 tahun sebelumnya itu gimana? Lancar nggak pembagian dividennya? Nah, kalau tidak lancar, biasanya sering diungkapkan nggak kenapa pada tahun tertentu tidak membagikan dividen. Nah, dari situlah asumsi forecasting dividen payout ratio kita harus dibangun, gitu ya. Nah, jadi 4% itu bisa fluktuatif ya, seperti itu bisa di atas 4% atau bisa di bawah 4%. Ya tergantung hasil analisis bisnis dan strategi kalian. Nah, dari sini kita forecasting, let's say 4% ya, maka merupakan persentase dari NOPAT ya. Nah, jadi kalau si dividen itu bukan persentase dari si free cash flow, tapi dari net income, ya kan? Karena ini kan retained earnings ya. Nah, ya udah berapa? Ternyata 4% dikalikan dengan si 311 ya, dan seterusnya ini juga sama ya. Dan seterusnya, kedepannya juga sama. Sampai 10 tahun ke depan. Nah, sehingga hasilnya adalah dividen yang dibayar pada tahun tersebut. Nah, tinggal setelah tahu dividen yang dibayar, maka sisa kas perusahaan itu adalah diperuntukkan untuk pembayaran hutang. Ya, nah, yang ini nih, ya. Untuk pembayaran hutang berapa? Ya tinggal 115 dikurang dengan 12 ya. Nah, dan sampai 10 tahun ke depan juga sama ya. Nah, setelah itu baru kita langkah ke-9 adalah kita harus menghitung berapa interest expense-nya gitu ya. Nah, itu penting. Kenapa? Karena biasanya dalam pembayaran ini masih pembayaran prinsipalnya atau pembayaran pokok utangnya. Seperti itu ya. Jadi pembayaran expense-nya berapa? Nah, ini harus kita proyeksikan. Nah, caranya gimana? Kita hitung dulu cost of debt-nya ya. Cost of debt gimana cara ngitungnya, Pak? Kalau saya caranya adalah cara cepat, bisa ada 2 cara. Cara pertama adalah
dari data 3 sampai 10 tahun sebelumnya, data apa Pak? Berapa interest expense yang dibayar ya atau financing cost ya. Ini biasanya muncul di PSA, laporan keuangan PSAK ya, atau di income statement-nya berbasis PSAK, financing cost. Rata-ratanya berapa? Nah, dibagi dengan ya interest bearing debt, baik itu yang current maupun yang non current liabilities ya. Dari sini berapa rate-nya? Nah, dapatlah 5%. Nah, itu cara pertama. Ya. Atau cara kedua, kita menggunakan ya membongkar ya laporan keuangan 3 tahun terakhir. Ya, dan dilihat tuh tahun pertama, tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya minjem ke siapa aja, gitu ya. Misalkan ke bank A, bank B, gitu ya. Ini rate-nya adalah 9%, yang satu adalah 10% ya. Ini tahun 2009 misalkan, tahun 2008-nya berarti seperti apa? Nah, nanti tinggal dirata-ratakan, ya. Dirata-ratakan dapatlah angka 5%. Nah, seperti itu. Silakan mau pakai cara yang mana, ya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan cost of debt, tapi harus after tax. Artinya apa? Persentasenya tadi, persentase interest expense-nya itu nanti harus dikalikan dengan 1 min tax ya. Nah, maka mendapatkan angka 5% ya. Nah, dari sini kita setting dulu di tahun awal ya, tahun 2010 ini gitu ya. Nah, berapa setelah diperoleh nilai dari cost of debt after tax-nya 5%, maka kita harus lampirkan juga opening debt balance ya. Nah, ini opening debt balance ini artinya yang kita ambil dari balance sheet recasted ya. Yang mana Pak? Yang financial liabilities. Nah, yang ini nih ya. Seperti itu. Nah, jadi karena kita sudah memisahkan mana yang financial, mana yang operating liabilities, maka ingat ya, debt di sini adalah debt yang berasal dari financial liabilities. Karena ini laporan keuangannya sudah di reformatting menjadi formatnya analis ya. Nah, oke, selanjutnya adalah kita tinggal hitung berapa interest expense-nya ya. Ya, di sini calculate cost of debt atau net financing after tax ya, net financing expense ya. Atau interest expense lah bahasa gampangnya mah. Berapa? Tinggal dikalikan saja. Persentasenya dikalikan dan opening balance-nya. Nah, maka closing balance-nya berapa? Closing balance-nya berasal dari laporan yang akhir ya, laporan balance sheet yang akhir ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita ingin melihat di sini beginning balance berarti yang sebelah kiri ya, yang ending balance berarti yang sebelah kanan ya. Nah, kalau kita ingin mengetahui berapa beginnings and opening balance di tahun 2010 sebagai basis laporan keuangan untuk analis, versi analis ya. Nah, seperti itu. Jadi cukup untuk beginning balance-nya adalah yang 2009, nah ending balance-nya adalah yang 2010, ini yang akhir. Nah, dari sini kita dapat gitu ya. Jadi ini closing debt-nya, kita bisa lihat closing debt-nya gitu ya. Nah, di sini udah net debt ya, 1779. Kemudian di sini juga sama, ini yang opening balance-nya 2338, yang ini ending balance-nya ya. Nah, kita bisa lihat, oh sama nih ya. Karena memang harus sama ya. Nah, seperti itu. Karena ini kan yang aktualnya. Nah, kalau kalian langsung memasukkan rumusnya, misalkan opening balance ditambah 117, hasilnya bukan 1779 hasilnya. Gitu ya, pasti ya berapa hasilnya ya, tinggal dijumlahkan aja ya, tinggal jumlahkan. Nah, ini nih tuh ya, 2445. Nah, tinggal dikurang dengan yang atas ya, tinggal dikurang dengan yang payment ya tuh 2091, nggak nyampe ke 1779 ya. Nah, terus gimana Pak ya, memang kalau untuk aktual kita tidak hitung rumusnya dulu ya, tapi kita memasukkan data dari balance sheet-nya. Nah, gitu ya. Nah, artinya 1779 ini berasal dari yang di casted balance sheet ya, yang ending balance di tahun 2010. Nah, yang ini ya. 1779 yang diambil yang net debt-nya. Kemudian yang opening-nya yang diambil yang net debt tahun 2009 ya. Nah, seperti itu. Ini yang aktualnya karena ini kan basisnya adalah 2010. Nah, kemudian setelah itu barulah kita tinggal menghitung leverage-nya ya. Leverage ini ya tinggal dibagi aja ya. Ini tinggal debt dibagi dengan NOA ya, seperti itu. Nah, untuk melihat kira-kira terjadi penurunan atau kenaikan dari si leverage-nya ya, seperti itu.
Nah, kemudian ini base year-nya. Nah, cara memforecastingnya adalah, maka di sini kita tinggal sama dengan ya, opening balance di tahun 2011, ending balance di tahun 2010 adalah opening balance di tahun 2011. Ya. Nah, terus tinggal dikalikan berapa sih net financing expense-nya, 5% dikalikan dengan 1779. Nah, baru closing debt-nya baru kita tambahkan ya. 179 ditambah dengan 89 ya, dikurang dengan 103. Nah, hasilnya adalah 1765. Ya, dan begitu seterusnya. Di tahun 2012 juga sama ya. Ending balance 2011 ya, itu menjadi beginning balance di 2012. Tinggal dikalikan 5% dikali 1765 hasilnya adalah 88 ya. Nah, ending balance-nya adalah 1765 ditambah 88 dikurang 66. Ya ini dikurang. Hasilnya adalah 1788 dan seterusnya ya. Nah, dari sini kita bisa lihat oh ternyata leverage-nya adalah makin berkurang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu dari langkah ke-9 ya. Langkah selanjutnya adalah langkah ke-10 kita menghitung comprehensive income atau clean surplus profit ya. Gimana caranya? Caranya adalah NOPAT dikurang dengan net financing expense after tax atau yang ini nih ya, yang ini 1117, 11789 dan seterusnya ya. Nah, berapa hasilnya ya tinggal dihitung saja ya. Ini tinggal dihitung ya, NOPAT-nya adalah 225 dikurang dengan 117 ya. Seperti itu. Hasilnya adalah 108. Ya, yang ini juga sama di tahun forecasting-nya juga sama. Tinggal dikurang aja NOPAT-nya dikurang dengan NFE-nya, NFEAT, dan seterusnya sampai tahun 2021. Ya, seperti itu. Nah, kemudian langkah terakhir setelah kita mendapatkan comprehensive income adalah langkah 11, yaitu kita menghitung ekuitasnya. Dengan dua cara. Ekuitas sama dengan aset dikurang liabilitas. Ya, maka dari sini tinggal dilihat saja. Asetnya berapa? Asetnya adalah 3006 ya. Dikurang dengan liabilitasnya 1779 yang closing debt-nya ya. Seperti itu. Nah, hasilnya adalah 1227. Nah, di sini maka kita cek sum ya, apakah sama enggak? Harus sama dengan yang perhitungan langkah pertama, yaitu equity sama dengan aset dikurang liabilities. Ini nah, jadi langkah pertama dan kedua harus balance ya. Kalau tidak balance berarti ada yang salah. Nah, ya udah kita cek kalau gitu. Nah, pendekatan yang kedua adalah untuk mencari closing equity-nya adalah pertama opening equity-nya. Nah, ini dari laporan recasted balance sheet. Nah, yang ini ya 816 ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga mohon maaf ya 2010 itu ya. Nah, yang ini. Oh, ini kan 2009 ya. Yang 816 2009. Yang 2010 adalah 1226 ya. Nah, 1227 lah kita bulatkan ya. Ditambah dengan income ya. Income-nya mana nih? Ya. Ditambah dengan kalau yang masih tahun pertama ini masih apa namanya? Masih ngambil dari si recasted balance sheet-nya ya. Nah, dan ternyata sama ya dengan perhitungan yang menggunakan forecasting 11 langkah forecasting-nya Penman ya. Nah, ini sama hasilnya 1227 dibandingkan dengan balance sheet recasted-nya yang kita ambil adalah yang closing equity-nya, hasilnya adalah 1227 juga dan tidak ada selisih 0. Berarti ini udah benar. Artinya apa? Artinya dataset kita udah benar ya. Nah, harusnya kalau kita forecasting ke depan ini pasti nggak ada selisih. Ya, seperti itu. Nah, maka kita lihat nih forecastingnya sekarang ya di tahun 2011 ya. Kita lihat nih. Nah, ini pasti sama nih ya karena masih mengikuti rumus di tahun 2010 ya. Nah, kemudian 1436. Nah, untuk memastikan cara kedua sama atau enggak baru kita masukkan rumusnya ya, rumus yang kedua. Pertama ya beginning equity 2011 yaitu ending equity di 2010 yaitu 1227 ya ditambah dengan comprehensive income 222 dikurang dengan dividen 12 ya seperti itu. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah sama juga 1436. Nah, yang tahun selanjutnya juga dicek sampai akhirnya tahun 2021. Nah, kalau sama semua ya dan tidak ada selisih maka forecasting kita sudah benar ya.
Nah, tinggal kita masukin aja rumus financial ratio untuk melihat bagaimana nanti dampak kalau misalkan kita naikkan forecastingnya, misalkan di sini kita naikkan di tahun 2012 kita turunin 7% misalkan ya. Nah, bagaimana dampaknya gitu ya. Nah, atau kita naikkan di 2013 adalah 9% gitu ya. Nah, bagaimana dampaknya? Nah, tuh. Jadi, oh ternyata kita bisa melihat sensitivity-nya dari apa? Dari rasio ini. Daripada kalian mengecek angka-angka ini kayak benang kusut, mendingan lihat yang bawahnya aja kesimpulannya dari rasio ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah gunanya financial ratio ya, untuk menyederhanakan perhitungan. Jadi kelihatan secara kasat mata sensitivitas dari forecasting kita. Nah, demikian ya. Jadi sudah selesai 11 langkah dan cara mengaplikasikannya di dalam Excel ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.